Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok masuk isinya? Isinya enggak. Main game. Jadi tinggal jero ajarin nembak-nembak. Kaget aku kok pindah kok pan. Udah, Pak. Minus ya Ndek ya? Minus ya nih. Iya. Coba para di kamar kono Mas, enggak apa-apa. Ya kamu numpak apa jenengan? Grab ya?
Kalau bola passing apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Bapak ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah berganti bulan tanggal 1 November 2021. Hari ini kita pertemuan yang kelima mata kuliah kalkulus. Sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini, mulai hari ini Bapak berlakukan absen melalui chat. Ini formatnya, tolong perhatikan. Jadi di sini Bapak buat formatnya. Silakan Anda lihat di chat ya. Itu ada absen kelas kalkulus reguler 1 November 2021.
Itu ada tulisannya 1, nama Anda, NIM, jurusan. Kalau meng-enter, menggunakan shift ya, shift enter, baru kursor turun ke bawah. Silakan Anda mulai absen melalui chat. Baiklah, pada hari ini Bapak lihat yang hadir 10 mahasiswa. Pada pertemuan kelima ini, Bapak mau bertanya, Anda sudah belajar materi bilangan majemuk belum? Pertemuan yang lalu Anda sudah belajar bilangan majemuk belum? Minggu kemarin kuis, Pak. Oh, kuis. Oke. Terus bilangan imajiner sudah belajar belum sebelumnya? Bilangan imajiner sudah belum? Oke, kalau sudah, kita lanjut materi kita hari ini. Hari ini kita belajar materinya tentang fungsi. Anda perhatikan di layar. Baiklah, Anda perhatikan fungsi. Definisi dari fungsi atau istilah simbolnya itu F adalah suatu aturan yang menghubungkan tiap objek X. Itu ingat ya, variabel ya, kata pengganti ya. Dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain. Domain itu daerah asal ya. Dengan sebuah nilai unik, yaitu simbolnya F dalam kurung X. Kita sering baca Fx ya. Dari himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau domain. Dan hasilnya disebut daerah hasil atau ring. Jadi kalau daerah asal itu nilai unik simbolnya F dalam kurung X ya kan. Fx. Bukan F kali X, bukan ya. Lihat ya. Yaitu F itu penghubung antara X dengan kodomain atau hasil hitungannya. Dari himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain dan hasil disebut dengan daerah hasil atau ring. Anda perhatikan. Materi ini dapat Anda download di e-learning ya. Silakan Anda download di e-learning. Oke. Lihat. Anda perhatikan di sini. Di sini ada domain, ada kodomain. Domain itu asalnya X, ya kan? Nah, kalau kodomain, Anda perhatikan tadi, lihat. Kalau daerah asal namanya domain, tadi X, dengan sebuah nilai unik atau Fx. Ya, jadi kodomain itu teman atau kawannya daerah tersebut. Anda perhatikan di sini. Lihat nih. Daerah asalnya X, kodomainnya menjadi F dalam kurung X. Itu F-nya harusnya huruf kecil itu. Nah,
Jadi f itu asalnya dari X. Jadi f itu sifatnya menghubungkan. Anda lihat kalimat di sini. Fungsi f adalah suatu aturan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan. Udah cukup di sini dulu ya kalimatnya. Fungsi f adalah suatu aturan yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan. Jadi f ini fungsinya menghubungkan. Anda lihat di sini. Nah, jadi f dalam kurung X, f ini penghubung dari X. Ada domain, ada kodomain. Oke, Anda lihat berikutnya. Sini. Ini ada f ya. Dari X sekarang X kuadrat ditambah 1. Nah, jadi f ini istilahnya menghubungkan atau lebih lazimnya disebut dengan fungsi. Fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1. Anda perhatikan di sini. F itu fungsi ya. Fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, Anda lihat di sini. Jika X itu diisi 1, nah, maka hasilnya sama dengan 2. Anda lihat. Jika F itu diisi 0, maka hasilnya sama dengan 1. Jika F itu diisi dengan T, Anda perhatikan, X itu diisi dengan T, maka hasilnya X kuadrat ditambah 1. Jadi F itu fungsi dari X atau menghubungkan dari bilangan X dalam sebuah himpunan. Ya. Nah, di sini ada fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, jika X ini kita isi angka 1 atau angka 0 atau angka T, nah atau angka X atau angka C misalnya atau huruf C gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Anda perhatikan, boleh Anda catat Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, oke. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Jadi bahasanya fungsi X sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, X itu variabel. Jika X-nya diisi angka dengan 1, hasilnya seperti ini. Jika X-nya diisi dengan angka 10, hasilnya yang menyesuaikan dari operasi bilangan yang di sebelah kanannya. Jadi X itu di sebelah kiri, operasi bilangannya di sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika X-nya itu T sama dengan H, hasilnya seperti ini. Ya, fungsi dari X sama dengan X kuadrat, X sama dengan X kuadrat per 1, jika X-nya itu diisikan dengan T plus H, Anda lihat, yang paling terakhir, fungsi buka kurung T plus H sama dengan dalam kurung T di plus H dikuadratkan. Ingat kemarin dikuadratkan kan? T kali T kuadrat. Terus 2TH ditambah H kuadrat ditambah 1. Yang bawah ini diingat-ingat, ini materi kemarin yang sempat keluar di quiz. Ya kan? Persamaan kuadrat ini. Paham sampai di sini? Yang bawah, contoh paling bawah. Ini persamaan kuadrat. Oke ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan.
Ini contoh. Silakan Anda kerjakan contoh. Fungsi dari X sama dengan X kuadrat dimin 3. Yang pertama A, fungsi dari jika X-nya 3. Hasilnya seperti apa? Silakan Anda kerjakan. A, B, C, D. Jawabannya melihat yang tadi. Silakan. Ini dari screenshot belum ini? Halo? Yang ini sudah dicatat belum? Ya, silakan di SS. Sebagai contohnya, fungsi dari X sama dengan X kuadrat plus 1. Ya, oke. Contohnya seperti ini. Nah, ini Anda silakan kerjakan latihan. A, B, C, D. Bagi yang sudah, tulis kertas ya. Bagi yang sudah, difoto. Ya, ditulis sama di lembar jawabannya. Bagi sudah, nah, foto kirim ke WA Bapak. Kita bahas hari ini.
Baik, sudah ada yang selesai? Halo? Belum, Pak. Sudah, silakan. Kalau belum, kerjakan dulu. Oke, yang belum absen, silakan absen. Ini masih satu orang yang belum absen ini. Semuanya harus ditambah satu ya, Pak? Gimana? Harus ditambah satu ya, Pak? Maksud tambah satu yang mana? Itu Ini cara. kan soalnya fungsi X sama dengan E kuadrat min 3X. Ya kan? Berarti F fungsi dari X, jika X-nya itu 3, nah F dalam kurung 3 sama dengan 3-nya dimasukin ke X. 3 kuadrat dikurang 3 dikali 3. Nah, sama dengan itu hasilnya. Hasilnya 3 kuadrat ditambah 3 bukan? Gimana? Hasilnya 3 kuadrat ditambah 3 bukan, Pak? Ini kan di atas nih soalnya nih. Fx sama dengan E kuadrat min 3X. Nih, lihat. Kita semua nggak dilihat. Ini kan Fx sama dengan E kuadrat min 3X. Kelihatan ya? Halo? Berarti 3 kuadrat dikurang 3 bukan, Pak? Ya, 3 kuadrat dikurang 3 kali 3. Tuh, hasilnya. Sama dengan 6 ya, Pak? 0. Berarti F X sama dengan E kuadrat min 3X. Jika X-nya itu 3, berarti hasilnya 0. Anda lihat contoh di atas. Nah, tadi ini contohnya nih. Nih. Soalnya kan Fx sama dengan E kuadrat plus 1. Bawahnya jika X-nya ini diisi 1, berarti kan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Anda lihat contoh di sini. Paham ya? Anda mengerjakannya, acuannya contoh di ini, di depan sini. Oke, silakan Anda kerjakan. A, B, C, D.
Baik, udah selesai belum? Putri malah dipakai sana. Halo. Enggak ganti. Halo, udah selesai ngerjakannya? Halo. Saya belum, Pak. Oke. Oke, kalau belum, tolong perhatikan di layar ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Coba ini soalnya bacain coba, Bapak pengen dengar. Soalnya apa soalnya? Halo? Soalnya fungsi X sama dengan E kuadrat min 3X. Kelihatan semua enggak di layar? Kelihatan, Pak. Oke. Fungsi X sama dengan E kuadrat min 3X. Ini yang pertama. Jika X-nya itu 3, maka fungsi X-nya sama dengan, tinggal dimasukkan. 3 kuadrat dikurang 3 dikali X. Sama dengan 9 dikurang 9. Sama dengan 0. Oke ya. Perhatikan kalian. Ini jawabannya nih. Yang pertama jawabannya 0. Yang kedua C kuadrat per 3C. Yang ketiga C kuadrat plus 3C. Yang keempat C plus 3. Ada yang salah jawabnya? Kembali ke soal. Lihat itu. F, fungsi F dalam kurung 3 plus C. Nah, kalau X itu diganti 3 plus C, berarti 3 plus C kuadrat dikurang 3 dikali buka kurung 3 plus C. Kan gitu. Perhatikan. Ini ada lagi F3 plus C dikurang F3. Tadi F3 jawabannya 0. Berarti jawaban B dengan C itu sama. Yang D, buka kurung kurawal, fungsi 3D plus C dikurang fungsi dari 3 dibagi C. Berarti ini dioperasionalkan dulu, baru dibagi C. Oke? Bapak kasih bocoran jawabannya. Ini. Jawaban yang A 0, jawaban yang kedua dan ketiga sama. C kuadrat plus 3C dan C kuadrat plus 3C. Jawaban yang gede C plus 3. Silakan di SS. Kalau udah, untuk B, untuk A, B, C, D, silakan cari jalannya. Kok dapatnya ini seperti apa? Asal muasalnya. Ini soalnya udah ditulis apa belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke.
Mas Wahyu sudah nyalain soalnya udah ya. Iya, sudah, Pak. Mas Laude sudah. Belum, Pak. Soalnya disalin dulu. Di SS saja besok. Mas Aldo udah soalnya. Udah, Pak. Mas Aldo. Udah, Pak. Udah. Udah, oke. Sekarang Mas Rio Riansah. Udah disalin soalnya. Belum, Pak. Halo? Mas Muhammad Farul, udah disalin belum soalnya? Udah, Pak, lagi nyari rumusnya. Oke, sekarang udah disalin semua. Silakan Anda kerjakan jawabannya nih, tolong di screenshot jawabannya ya. Ini soalnya, ini jawabannya. Oh ya. Oh, iya. Iya, sebentar. Sampai ya? Iya. Jawabannya udah disalin semua. Halo? Udah, Pak. Oke. Sekarang tugas ini Anda kerjakan di ini dapat di kertas seperti biasa. Nah, Anda foto, kirim ke email, format PDF. Batasnya jam 12 malam, ya. Emailnya sama dengan waktu kuis kemarin. Di sini Bapak kirim emailnya. kalkulus@gmail.com. kalkulus@gmail.com. Bagi yang belum absen, silakan absen. Ini baru 9 orang yang absen ini. Jawabannya SS semua belum? Udah, Pak. Udah oke ya. Ini nanti soal A, B, C, D, jawabannya seperti ini. Asalnya dari mana? Nah, Anda kerjakan itu ya. Bapak tunggu sampai jam 12. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan dulu materinya. Suatu fungsi yang tadi kita kerjakan dikatakan konstan jika fungsi dari X sama dengan K, di mana K adalah bilangan real. Jadi kalau fungsi itu bilangan real, itu jelas dinyatakan konstan. Kecuali bilangannya bilangan imajiner, itu nggak konstan. Oke. Anda perhatikan fungsi konstan. Sekarang fungsi identitas. Suatu fungsi identitas jika f x sama dengan x, ya fungsi dari x sama dengan x, di mana maaf ini bukan x ya, ini k ya, f x sama dengan k, di mana k adalah bilangan real. Lihat nih, grafiknya berupa garis yang mulai titik asal dengan kemiringan atau gradien 1. Oke ya. Anda perhatikan. Sini lihat. Jadi tadi ada konstan, ada identitas.
Itu jika K-nya itu adalah bilangan real. Kalau fungsi polinom itu sembarang karena diperoleh dari konstan dan fungsi identitas dengan memakai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan fungsi. Lihat di sini. F di plus G titik dikali X sama dengan sama aja fungsi X, ya kan, ditambah G X. Tuh lihat nih, F dikurang G dikali X sama dengan F fungsi X dan G X. Masih rumus baku ya, seperti di awal dulu. Oke, perkalian, pembagian juga sama polanya. Anda perhatikan di sini. Oke, ini kita fungsi trigonometri. Ini kita minggu depan aja belajar fungsi trigonometri. Ini Bapak pelan-pelan aja ngajarinnya dari sini dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, sampai sini ada pertanyaan dari fungsi polinom, fungsi identitas, itu yang penting K-nya itu bilangan real. Misalnya itu aja. Kalau fungsi penjumlahan pengurangan Anda perhatikan. Tidak ada, Pak. Gimana, mau nanya apa? Halo, siapa? Mas apa yang mau nanya nih? Silakan tanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas Erlangga, Mas Wahyu mau nanya? Iya, mau nanya, Pak. Belum ada, Pak. Halo, Pak. Halo, iya. Gimana Mas Wahyu? Silakan bertanya. Ini ya, Pak, penjumlahan dan pengurangan fungsinya, Pak. Misalnya F tambah G kali X-nya, Pak. Jadi digabung ya, Pak. Jadi Fx tambah Gx itu ya, Pak, benar. hasilnya. Kalau pengurangan juga sama. Fx dikurangi Gx. Itu fungsi. Ya kan? Nah. Oh, iya, Pak. Beda ya. Kalau dia F dengan X sejajar, itu F kali X. Beda dengan fungsi. Kalau fungsi X-nya di bawah kecil. Ya kan? Nah, sedangkan G ini dia juga termasuk fungsi, tapi ini simbolnya G. G, X ini kan. X-nya kan nggak sejajar kan? Nih. Jadi kalau operasi pada fungsi, itu X-nya pasti di bawah kecil. Oke. Oke, kalau sudah, itu operasi pada fungsi. Nah, ini ada rumus dasar. Anda ingat trigonometri itu kan merupakan sudut dari sebuah sisi dalam ruang atau dalam sebuah bidang ya. Itu tidak lepas dari 3 simbol, sin, kosinus, tangen. Masih ingat? Nah, lihat. Sin buka kurung T ditambah 2V itu sama dengan sin T. Lihat. Cos buka kurung T ditambah 2V itu sama dengan cos T. Ini rumus baku ya. Anda perhatikan.
Kalau rumus baku ini udah disederhanakan sama ahli matematika supaya Anda lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. V itu sama dengan apa, Mas? Maaf Pak, itu rumusnya Hah? Halo? putaran lingkaran Pak. Ya, V itu tentang lingkaran. V itu angkanya berapa, Mas? 22 per 0 atau 22 per 7 atau 3,14. Ya kan? Nah. Sini. Lihat. Angka baku dari V itu 22 per 7. Itu ada asalnya. Kok bisa V itu 22 per 7 ya? Nah, 22 per 7 itu artinya selisih dari keliling dan jari-jari. 22 itu kelilingnya, 7 itu jari-jarinya. Anda bisa menguji, Anda cari kelereng, ya, 22 biji, Anda bentuk lingkaran. Nah, Anda buatlah jari-jari dari lingkaran itu dengan kelereng. Pasti kelerengnya 7 jumlahnya. Makanya V itu sama dengan 2 atau 3,14. Ini rumus baku yang perlu Anda pahami. Jadi ini minggu depan Bapak ulang lagi biar Anda paham. Lihat ya. Anda lihat di sini. Ya. Nih, tadi Bapak bilangkan kalau trigonometri itu ada 3. Sin, cos, tangen. Nah, Anda lihat di sini. Perhatikan. Anda perhatikan di sini. Ini udah di SS belum, Mas? Udah ya? Oke. Nah. Sekarang ini ada rumus baku juga. Tangen dari T sama dengan sin T plus cos T. Nah, Anda perhatikan. Sini. Lihat di sini. Ini sin tangen dari T sama dengan sin T plus cos T, ya kan? Nah, cos tangen dari T sama dengan cos T per sin T. Ya. Sin cos dari T sama dengan 1 per cos T. Ya. Anda perhatikan. Ini ada rumus ya. Kalau CSCT itu cos sin dari tangen T sama dengan 1 per sin T. Ini rumus bakunya. Anda SS dulu, minggu depan Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Oke, udah di SS semua ini? Halo? Mas Erlangga udah di SS ini? Udah, Pak. Udah, oke. Anda nggak usah bingung dulu, bisa lihat ini bingung. Wah, ini kok rumusnya tambah serem nih lama-lama nih.
Ini baru fungsi ya, kita belum belajar diferensial atau integral. Oke, tapi pelan-pelan aja. Bapak nggak membuat Anda terlalu mikir berat lah, yang penting dibuat enjoy. Baiklah, ini rumus baku, silakan Anda terjemah. Kita kembali ke ini lagi tadi. Ini Bapak kasih batasan sampai jam 12 malam untuk mengumpulkan tugas ini. Oke, silakan Anda kerjakan tugas ini. Bapak kasih waktu sampai jam setengah 12. Yang ini. Anda sudah selesai 1, 2, silakan dijawab. Kalau yang lainnya bisa nyusul, batasannya jam 12 malam, ini dikumpulnya. Silakan Anda kerjakan sekarang ya, ini ya. Nomor 2, udah ada yang selesai? Fungsi dari 3 di plus C. Udah ada yang selesai belum? Yang nomor 3. Yang nomor 3, silakan kerjakan. Yang B bukan ya, yang A udah tadi ya. Fungsi dari X sama dengan X kuadrat min 3X. Oke, ini soal yang pertama. Apa harus dikirim ke WA atau email, Pak? WA. Yang nomor berapa? Semua ya. Yang nomor 3 aja Pak, apa semua? 3, Pak, atau 4, Kak, terserah Bapak. Ya semua, nggak apa-apa, semua dikirim. Ke Iya, Pak, semua, Pak. ABCD udah selesai. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Oke. Siapa namanya Mas? Iya, Pak. Namanya siapa? Seperti nama yang ada di Zoom, Pak. Laude Muhammad Abdillah dengan NIM 100132012 informatika reguler, Pak. Di foto ya. Di foto kirim ke WA Bapak. Jawabannya di foto kirim ke WA Bapak ya. Oke. Sudah Mas? Sudah, Pak. Siapa namanya ini? Laudi Muhammad ya? Iya, Pak. Oke. Mas Laudi, ini jawabannya benar semua. Coba lihat nih. Oke, sekarang punya Mas Laudi udah dipoto. Silakan Mas Laudi share, coba jelaskan ke kawan-kawannya. Bapak tutup dulu. Ya, silakan Mas Laudi. Jelaskan yang dari 1 sampai 4. Yang lain silakan perhatikan ya. Halo. Iya, Pak. Ya, oke. Mas Laudi silakan di-share sambil dijelaskan ke kawan-kawannya jawabannya. Bapak yang share screen atau saya, Pak? Mas Laudi. Oh, baik, Pak. Ya, ini Bapak kan udah keluar dari share nih.
Silakan Mas Laudi jelaskan jawaban nomor 1. Yang A ya, nomor 1. Soalnya fungsi X sama dengan E kuadrat min 3X. Nah, coba jelasin Mas. Jadi pertama kita ketahui itu fungsi X itu setara dengan X kuadrat dikurang 3X. Jadi semua yang ada dalam kurung setelahnya F itu adalah X. Soal pertama, jelaskan bahwa Pertama. F sama dengan Pak. Ya, pertama hasilnya 0 ya. Lanjut Mas Laudi. Maksudnya nomor 2 Pak atau bagaimana? Baik, saya langsung ulang saja. Jadi yang pertama itu F sama F dalam kurung 3, di mana mengganti X adalah 3. Berarti jika diganti sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 kali 3. Kuadrat dengan 9, sedangkan minus 3 kali 3 sama dengan 9. Maka hasilnya sama dengan 0. Oke, lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, Kalian paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut 2 Mas Laudi, biar teman-temannya paham. terus untuk yang nomor 2, diketahui bahwa pengganti X setelah dalam fx itu adalah 3 tambah C. Jika diubah, maka 3 tambah C kuadrat dikurang 3 dikali 3 tambah C. Di sini perlu diingat bahwa minus 3 atau dikurang 3 dalam kurung 3 tambah C sama dengan minus. Jadi pada hasil akhir, dan yang 3 tambah C kuadrat itu akan dikali silang, namanya dikali kuadrat, dikali faktorkan. Berarti jika difaktorkan 3 tambah C pertama sama dengan 9 ditambah 6C ditambah C kuadrat dikurang 9 dikurang 3C sama dengan C kuadrat tambah 3C. Di sini kita ketahui bahwa 9 itu memiliki lawannya, yaitu minus 9. Ada perkalian minus 3 kali 3 tambah C. Jadi dicoret, dihapus. Terus selanjutnya minus 3 tambah minus 3 kali C. Dan di sebelahnya itu ternyata ada 6C, dapat dikurangkan. Maka hasil akhirnya paling sederhananya adalah C kuadrat tambah 3C. Ya. Jadi yang nomor 2 C kuadrat tambah 3C asalnya dari situ. Lanjut nomor 3, karena F dari 3 plus C kuadrat, gitu kan. Ini yang nomor 3 soalnya apa itu? F 3C min F3 ya? F dalam kurung. Ya, lanjut. Yang nomor 3 jelasin karakternya. Nomor 3, pada soalnya tertuliskan F fungsi 3 tambah C dikurang fungsi 3. Pada soal-soal sebelumnya nomor 1 dan nomor 2 telah dijelaskan, telah dirumuskan gimana cara untuk mendapatkan fungsi 3 tambah C dan fungsi 3. Langsung dimasukkan saja, maka fungsi 3 tambah C setara dengan C kuadrat tambah 3C. Dan fungsi 3 setara dengan 0. Maka bentuk hasil akhir adalah C kuadrat tambah 3C dikurang 0. Atau C kuadrat tambah 3C. Ya, oke, benar. Yang nomor 4. Yang nomor 4 itu terdapat pada soal yang Ya. sama yang memiliki fungsi yang pada 3, yang berarti F fungsi 3 tambah C dikurang fungsi 3 itu setara dengan C kuadrat tambah 3C. Lalu pada soal nomor 4 saat ini dibagi oleh C, maka C kuadrat tambah 3C dibagi C, hasilnya C tambah 3. Oke. Itu saja. Jadi tugas ini gugur ya, dikumpul ke email ya. Ini Bapak kasih tugas lagi yang baru. Yang lain kalau Anda belum paham, bisa nanya ke Mas Laudi atau nanya ke temannya atau belajar lewat Google.
Dan insya Allah minggu depan Bapak ulang lagi, biar Anda benar-benar paham. Nah, baiklah Mas Laudi, silakan di stop share-nya. Ini Bapak mau kasih soal untuk dikerjakan, dikumpul. Paling batas lambatnya jam 12 malam. Mas Laudi udah di ini ya, udah di stop ya ininya ya, share-nya ya. Oke. Siapkan kertas dan alat tulisnya. Kita coba Bapak siapkan soalnya. Tunggu ya, Bapak siapin ininya.
Baiklah. Bapak share dulu ininya. Kelihatan materinya di layar? Mas Laude kelihatan nggak? Halo? Ya, kelihatan Pak. Maaf Pak, kelihatan Pak. Astagfirullah. Oke, kelihatan ya di layar ya. Anda perhatikan. Anda tolong di SS. Ya. Itu ada himpunan A dan B. Ya, perhatikan. Tolong Anda di SS, Anda perhatikan. Nah. Lihat di sini. Jenis fungsi itu ada fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, fungsi polinomial, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan lain-lain. Lihat nih, Anda lihat contohnya. Kalau fungsi kuadrat fx, ax kuadrat plus bx itu kuadrat. Kalau fungsi linear dia tidak ada kuadratnya. Ya kan? Ya. Silakan Anda SS, Anda pahami. Silakan Anda pahami. Sudah? Sekarang soalnya, silakan Anda catat. Sudah? Sudah dicatat belum soalnya? Halo? Belum kelihatan Pak. Nah, belum kelihatan. Kan jelas ini kelihatan. Soalnya belum ada Pak, belum kelihatan. Ini udah kelihatan semua kan ini? Fungsi dan grafiknya udah kelihatan semua belum? Iya kelihatan Pak, tapi soalnya nggak ada Pak. Tulisannya gimana? Agak-agak jelas? Iya Pak, kecil tulisannya Pak. Oke. Kalau nggak jelas, sebentar. Bapak jelasin lagi. Jelas nggak sekarang? Iya Pak. Ya, silakan di screenshot di SS. Ya, oke. Soalnya silakan Anda catat. Udah?
Yang pertama, berikanlah contoh soal dan jawaban dari fungsi konstan, koma, fungsi linier, koma, fungsi kuadrat, koma, fungsi eksponensial, koma, dan fungsi logaritma. Maaf, Bapak tambah lagi ya. Fungsi logaritma dan fungsi trigonometri. Oke. Fungsi apa, Pak? Berikanlah contoh soal dan jawaban dari step pertama fungsi konstan. Sudah. Yang kedua fungsi linear. Yang ketiga fungsi kuadrat. Yang keempat fungsi eksponensial. Yang kelima fungsi logaritma. Dan yang ketujuh fungsi, yang keenam ya, fungsi trigonometri. Contoh soal dan jawaban. Oke, coba Mas Nana Irmanto. Bacain soal tadi. Udah dicatat belum soal Bapak? Halo Mas Nana Irmanto. Ya, Ya. Pak. Gimana soalnya? Tanya contoh soal dan jawaban dari fungsi konstan, linear, kuadrat, eksponensial, logaritma, dan trigonometri. Oke. Silakan Anda kerjakan. Batas pengumpulan jam 12 malam ya. Sekarang ada seminggu lagi. Jadi Anda mumpung masih hangat, Anda kerjakan dari sekarang sampai jam 12 malam. Bapak tunggu jawabannya. Jadi jam 12 malam nanti Bapak cek. Nah, dari Anda yang sudah ngumpul atau belum, nanti Bapak lihat satu-satu. Oke. Oke, Pak. Sekarang sebelum Bapak tutup, karena yang datang cuma sedikit, mau Bapak absen satu-satu ini. Laude Muhammad Osama Abdillah hadir. Laude hadir. Kartika Widyari hadir. Halo. Wahyu Kurniawan.
Pak. Erlangga hadir nggak Erlangga? Hadir, Pak. Ronaldo Immanuel? Hadir Pak, hadir. Oke, Muhammad Reza Palevi? Aldo Hadir, Pak. hadir. Aldo Celira? Hadir Pak, hadir, hadir. Aldo absennya nomor berapa Mas Aldo? Kok nggak ada di sini? Oh, Ronaldo Immanuel ya? Iya Pak, iya. Oke. Baiklah, karena ini Pak terus terang sampaikan matematika itu kemarin terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bidang ilmuwan aritmatika, geometri, satu lagi apa namanya? Apa ilmu matematika ada 4. Satu aritmatika, geometri, terus aljabar, yang terakhir kalkulus. Kalkulus ini terus terang ini mata bidang ilmu matematika yang paling agak sulit, tapi kita buat enjoy aja lah. Nah, makanya Bapak kasih tugas seperti itu biar Anda belajar mandiri. Oke, Bapak juga nanti penyampaiannya juga tidak langsung ngebut, Bapak ulang pelan-pelan, yang penting Anda paham lah di situ. Oke, sambil mengerjakan tugasnya, saya tunggu sampai jam 12 malam, Bapak mau unjuk diri. Apabila penyampaian Bapak ada yang kurang pas, ada yang buat Anda bingung, ada yang enggak sesuai dengan keinginan Anda, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika penyampaian Bapak ini ada benarnya, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai ketemu minggu depan, kita ulas lagi masalah fungsi. Jadi dari beberapa fungsi tadi Anda carikan studi kasusnya, contoh soal dan jawaban. Tunggu sampai jam 12 malam ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.